Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, para pecinta nostalgia berbudaya dengan keris bukan dengan guys. Teman-teman, di depan Anda ini merupakan keris yang panjangnya itu sekitar 48 cm. Bayangkan teman-teman, keris panjang 37 cm saja itu tampak sudah cukup panjang ya, apalagi 48 cm. Ya teman-teman, ini adalah keris Bangginang namanya. Dapurnya adalah dapur Sepang. Uniknya yang pada bagian ujungnya ini ada damar muruk, sehingga dikatakan ini kalau dalam masyarakat Jawa penyebutannya keris Sepang damar muruk teman-teman. Oke, apa keris Bangginang itu sebetulnya, bagaimana sejarahnya? Jadi teman-teman, keris Bangginang merupakan keris yang sudah ada semenjak abad ke-18 sampai 19 akhir ya. Wilayahnya itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Pagaruyung ya. Pagaruyung maksud saya teman-teman. Pagaruyung Sumatera Barat. Namun Bangkinang saat ini itu sudah masuk wilayah Provinsi Riau ya. Teman-teman sekalian, Bangkinang dalam satu rentang itu, dalam perjalanan waktunya, itu juga bagian dari Kesultanan Pagaruyung pada abad ke-16 sampai ke-19, di mana ini memiliki satu peran yang sangat penting mengapa satu teknologi yang ada di Bangkinang itu bisa tumbuh sedemikian pesat. Oleh karena itu Bangkinang sebagai satu pusat sentral tempat seni tempa logam, khususnya keris ya, dan perkakas serta senjata tradisional itu sangat banyak di sana. Sejarah dari Bangkinang bersumber dari Jawa era Singosari pada abad ke-13. Lalu tumbuh dengan baik pada era Majapahit, kemudian berkembang dengan sangat pesat pasca Majapahit. Dan saat ini sudah masuk wilayah Provinsi Riau, teman-teman. Namun persebaran keris Bangkinang itu sudah banyak dijumpai di berbagai daerah, wilayah diantaranya Sumatera, Semenanjung Melayu, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar ya, Kalimantan Barat sampai Kalimantan Tengah, itu juga persebarannya sangat banyak sekali. Juga dapat dijumpai di wilayah Nusantara lainnya walaupun dalam jumlah cukup terbatas, daerah Sulawesi, NTB itu ada juga ya, hingga Nusa Tenggara Timur atau NTT. Keris Bangkinang memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk menegakkan hukum. Kalau dalam istilahnya itu nyalang ya, senjata perang, regalia kekuasaan raja, keabsahan perdagangan, identitas strata sosial, kelengkapan busana, dan juga busana pengantin juga dulunya. Bahkan sampai saat ini ya. Dan juga panjat angkara atau merebut mempelai wanita, panjat adat, penentuan hukum atau perkawinan, dan mahar. Dan Bangkinang itu juga lekat dengan benda-benda yang berhubungan dengan mitologis atau magis, teman-teman. Teman-teman sekalian, dapurnya ini adalah dapur Sepang ya. Coba saya spill lebih dekat, teman-teman. Oke, bentuknya demikian. Jadi kalau dulu itu ya, Sepang itu dipercaya memiliki tuah untuk kesejahteraan, cinta kasih, kebahagiaan, dan membina keharmonisan rumah tangga. Malahan ada pula yang meyakini bahwa keris Sepang dapat membantu pasangan suami istri agar cepat dikaruniai momongan. Serta dipercaya juga ya, ini percaya atau enggak ini teman-teman, banyak dicari oleh orang dulu, bahkan sampai saat ini ya, itu sebagai kepentingan berpoligami. Wah, ini jangan sampai ketahuan istri ini kalau saya jelasin kayak gini. Jangan pun kalau lihat video saya kok ada omongan atau kata saya berpoligami, teman-teman, di skip ya, atau di ini dulu lah, sembunyi-sembunyi gitu. Bisa-bisa jenengan nggak bisa
nggak bisa ngoleksi lagi gitu loh. Teman-teman perhatikan bentuk gandeknya ya, itu hampir simetris ya. Jadi kanan kiri itu sama ya. Itu identik menjadi simbol kesetaraan teman-teman. Kesetaraan gender. Maksud saya gender ini ya wanita sama cowok gitu sama ya. Jadi kesetaraan lah. Adam dan Hawa gitu. Untuk saling memberi dan menerima bagi pasangan suami istri. Untuk saling mencintai, untuk saling menguatkan di saat-saat terjatuh, saat dalam keadaan susah ya, serta boleh menjadi penjaga kehormatan untuk saling menutupi kelemahan dan kekurangan masing-masing. Teman-teman sekalian, jika sebuah ganja itu menjadi representasi feminitas, dianggap sebagai pasangan, paksi itu sebagai simbol maskulinitas. Paksinya dimana berasal dari dua bagian terpisah, untuk kemudian bukanlah dua melainkan menjadi satu, terwujud dalam sebuah bilah keris sebagai simbol kesuburan teman-teman. Uniknya keris ini teman-teman bukan hanya pada sepangnya, tapi pada bagian ujungnya yang nampak seperti lidah api gitu ya. Jadi ini namanya damar murub teman-teman. Memiliki ciri khas bilah keris lurus pada bagian bawahnya dan luk di atasnya itu ada pucuk lekuknya seperti lidah api yang saya sebutkan tadi. Dahulu para empu keris pembuat damar murub ini sebagai penghargaan dan doa agar menjadi penerang sekaligus manfaat untuk semesta. Lazimnya sebagai pegangan para pemimpin ya, atau pemangku kebijakan sebagai simbol filosofi hidup. Urip iku uruk. Diartikan sebagai hidup itu dihargai bersanding dengan urip kuwi nguripi. Nguripi itu handayani atau memberikan daya pada yang tak berdaya agar punya daya. Maka uruk itu adalah nyala, penerang bagi jiwa agar laku budi yang tak luhur itu menjadi luhur teman-teman. Nah, sebutan lain dari damar murub itu adalah urubingdillah ya. Dalam para sastra dilah merupakan garbo dari dua tembung lingga abdi dan Allah ya. Jadi memancarkan cahaya hamba Allah. Senada dengan kosmologi tumpeng pengaduan samudra yang bernarasi mencari kehidupan udara, dilambangkan dengan tombak, maksud saya lombok abang. Lombok abang itu di ujungnya tumpeng simbol dari pepadang. Nah, cahaya bisa terpancarkan pada posisi orang-orang yang menghambakan dirinya kepada sang jagat, sang murbeng dumati ya, kepada seseorang yang menghambakan diri itu kepada Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman sekalian, dalam perspektif lainnya, dalam mengulas damar murub dalam sisi agama Islam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah perbendaharaan tersembunyi dan aku cinta untuk dikenal. Maka aku ciptakan dunia atau makhluk agar aku bisa dikenal. Wah, ini tinggi sekali mana filosofinya teman-teman. Kiranya cukup sekian teman-teman bagaimana penjelasan dari keris sepang damar murub ini. Tangguhnya adalah tangguh Melayu ya. Tangguh termasuk tangguh Riau, tangguh Semenanjung Melayu, dan keris ini dinamakan keris Bangkinang berdapur sepang damar murub. Kiranya cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai referensi ilmu pertosan ajian di Nuswantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.